Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Mr. Aep akan menerangkan tematik pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, sudah siap bukunya? Yuk kita tonton video dari Mister. Masih ingatkah anak-anak apa itu paragraf utama? Paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Deduktif, ide pokok di depan. Sedangkan induktif berarti ide pokoknya ada di akhir suatu kalimat, suatu paragraf. Baiklah, coba kalian simak teks bacaan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Iya, betul. Ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Deduktif termasuknya. Gerakan pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Tulang berfungsi yang pertama sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam tubuh. Yang ketiga, sebagai pembentuk rangka tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging, 1. Menggerakkan tulang. 2. Mempertahankan postur atau posisi tubuh. 3. Mengatur saluran dalam sistem tubuh. 4. Mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari 1. Inti sel. Inti sel berbentuk serabut otot. Serabut otot membentuk otot atau daging. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata atau bertulang belakang. 1. Contohnya sapi, yaitu termasuk hewan mamalia, bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Kedua, kelinci, termasuk hewan mamalia, bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Ketiga, katak atau amfibi, bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkan untuk melompat. Yang keempat, ikan, pisces, bergerak menggunakan sirip dan ekornya dan bernapas dengan insang.
5. Ular atau reptil. Ular bergerak secara merata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan avertebrata yaitu tidak punya tulang belakang. 1. Kupu-kupu. Bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat. 2. Ubur-ubur, hewan yang di laut. Bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Biasanya kita nemukan di laut ini. Yang ketiga, siput atau moluska. Bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan berjalan. Biasa kita temukan di kebun-kebun. Kesimpulannya adalah bahwa gagasan utama atau ide pokok adalah inti pembahasan suatu paragraf. Alat gerak manusia dan hewan adalah tulang dan otot. Demikianlah pembelajaran tematik bersama Mister. Kurang lebihnya mohon maaf dan Mister ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang terus mendampingi putra-putrinya dalam pembelajaran online ini. Sekian dari Mister. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.